Bab 1482. Aku ingin pedangmu. Di langit, setelah Ella berkomunikasi dengan Emi cilik selama hampir seperempat jam, dia berbalik dan melayang di depan warrior yang dan yang lainnya. Bagaimana? Warrior yang bertanya dengan cepat. Ella mengangguk sedikit, ia setuju. Mendengar hal itu, Belinda, Lian dan yang lainnya tiba-tiba sangat gembira. Setelah dikurung begitu lama, akhirnya mereka bisa keluar. Bagaimana tidak senang? Warrior yang juga lega. Lagi pula, dia berjanji pada orang-orang ini. Jika Emi cilik tidak setuju, maka semuanya akan merepotkan. Dia tidak ingin menjadi seseorang yang tidak percaya dengan apa yang dia katakan, tetapi dia juga tidak ingin bertemu mata dengan jalan surga. Dan bahkan jika dia bertarung, dia tidak akan bisa melawan lebih dari 100 mata jalan surga. Yah, tidak apa-apa sekarang. Pada saat ini, Ella berkata lagi, tapi ada satu syarat. Syarat apa? Warrior yang bertanya. Ella melirik Belinda, Lian dan yang lainnya, lalu berkata, mereka tidak mungkin ada di alam semesta ini. Mereka sebagai penjajah, tidak kebal terhadap mata surga dunia ini. Jika mereka keluar dan pergi dari sini, kemungkinan besar mereka akan diburu oleh mata jalan surga. Jadi, setelah keluar, mereka harus segera meninggalkan alam semesta ini. Tentu saja tidak masalah. Pada saat ini, lelaki tua bungkuk itu buru-buru berkata, "Jangan khawatir, Nona Ella, setelah pergi dari sini, aku akan segera menjauh dari alam semesta ini." Ella sedikit mengangguk, lalu berkata, "Kalau begitu pergilah." "Terima kasih." Orang tua bungkuk, Belinda, Lian dan yang lainnya semua memberi Ella sedikit salut. Salut ini datang dari hati. Ella berkata pelan, "Sungguh menyedihkan kalian dikurung begitu lama. Namun, di masa depan, kalian harus membuat lebih sedikit pembunuhan. Jika kalian membunuh lebih banyak orang, akan ada karma berkali-kali lipat dari ini. Ini bukan karena mereka tidak melaporkannya, itu karena waktunya belum tiba. Aku akan mengingatnya." Pria tua bungkuk itu berkata dengan tegas. Ella mengangguk, "Ayolah, Emi cilik akan mengirimmu keluar dari alam semesta ini." Mengatakan itu, dia berubah menjadi pita dan tenggelam ke dada warrior yang. Setelah Ella pergi, lelaki tua bungkuk dan yang lainnya memandang warrior yang dan Blood Girl. Semua orang membungkuk kepada warrior yang dan Blood Girl. Orang tua bungkuk itu berkata, "Kali ini, terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakan budi ini." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Sama-sama. Jika bukan karenamu sebelumnya, kami pasti sudah mati." Pria tua bungkuk itu tersenyum sedikit, kemudian berkata, "Teman kecil, ketika ada waktu di masa depan, mohon datang ke Nebula, aku." Nebula. Warrior yang memandang lelaki tua bungkuk itu dengan bingung. Nama alam semesta mereka. Pada saat ini, Blood Girl tiba-tiba berkata, "Yang lebih besar dari dunia adalah planet, dan yang lebih besar dari planet adalah alam semesta." Awalnya, alam semesta adalah mandiri, tak terbatas, segala sesuatu secara kolektif disebut alam semesta, tetapi pada akhirnya, di alam semesta yang besar ini, berbagai kekuatan muncul, dan kemudian yang disebut alam semesta besar ini dibagi menjadi alam semesta kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dalam istilah sederhana, ini seperti benua yang terbagi menjadi negara-negara kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dan alam semesta kita disebut Tianshuan. Lalu seberapa besar alam semesta ini? Tanya warrior yang. Blood Girl menggelengkan kepalanya, tidak ada yang tahu seberapa besar alam semesta ini,
bahkan para kultivator kuno tidak dapat mengetahuinya, karena itu benar-benar terlalu besar, benar-benar tak terbatas. Orang tua bungkuk itu mengangguk, alam semesta besar benar-benar terlalu besar. Namun, alam semesta kecil tidak begitu besar. Alam nebula kami sangat dekat dengan alam Tianxuan kalian. Teman-teman kecil bisa datang dan bermain. Warrior yang tersenyum dan berkata, pasti. Pria tua bungkuk itu tersenyum, teman kecil, selamat tinggal. Setelah berbicara, lelaki tua bungkuk itu naik ke langit dengan gerakan, kemudian datang ke Emi cilik. Gadis itu terakhir sedikit gemetar, dan segera, sebuah lingkaran cahaya muncul di sampingnya. Melihat lubang itu, lelaki tua bungkuk itu menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat-kilat karena kegembiraan. Tanpa ragu-ragu, dia langsung bergerak ke dalam. Pada saat ini, iblis tua Wu mengepalkan tinjunya pada warrior yang, apa yang terjadi di masa lalu adalah banyak pelanggaran dan akan ada masa depan. Setelah berbicara, dia juga bergerak dan menghilang ke dalam. Segera, hanya Belinda Lian dan raksasa lava yang tersisa. Belinda Lian memandang warrior yang dan berkata, terima kasih. Dia berhenti, lalu berkata, pada awalnya, ketika kamu bertarung melawan iblis tua Wu, aku tidak bermaksud untuk sengaja tidak membantu dan alasan mengapa aku mengatakan itu pada saat itu hanya asal saja. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung pindah ke lingkaran cahaya. Warrior yang tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bertindak santai, wanita ini. Menarik kembali pikirannya, warrior yang melihat raksasa lava di kejauhan, apakah kamu tidak keluar? Raksasa lava menggelengkan kepalanya, lalu dia mengulurkan tangannya, dan di telapak tangannya, nyala api meledak. Kemudian seorang gadis kecil keluar dari api, dan dia menyerahkan gadis kecil itu kepada warrior yang di depannya. Ketika gadis kecil itu melihat warrior yang, senyum cerah muncul di wajahnya, kemudian dia terbang ke warrior yang dan bertepuk tangan dengan gembira. Warrior yang menyentuh kepala gadis kecil itu, lalu menatap raksasa lava itu, kamu ini. Dia, ikut kamu. Kata raksasa lava. Meskipun itu adalah kata-kata manusia, itu agak tersentak-sentak. Ikut aku. Warrior yang tertegun sejenak, lalu berkata, mengapa? Ikut kamu, bersikap baik padanya. Kata raksasa lava. Warrior yang mengerti. Gadis kecil ini ditransformasikan oleh 6 api ilahi. Raksasa lava pasti telah menemukan perubahan gadis kecil itu, jadi pihak lain membiarkan gadis kecil itu mengikutinya. Setelah hening sejenak, warrior yang memandang gadis kecil itu dan berkata, maukah kamu mengikutiku? Gadis kecil itu menggigit jarinya, dia melihat warrior yang, kemudian pada raksasa lava di kejauhan dengan sedikit ragu. Pada saat ini, warrior yang tersenyum dan berkata, jika kamu merindukannya di masa depan, kami dapat kembali untuk melihatnya kapan saja, tidak apa-apa. Mata gadis kecil itu berbinar, lalu mengangguk. Melihat ini, senyum muncul di sudut mulut warrior yang. Gadis kecil ini adalah raja spiritual langit dan bumi, dia satu lebih tinggi dari api peringkat Melanimo. Ditambah dia sekarang berubah menjadi 6 api ilahi, dia pasti lebih kuat dari rata-rata raja spiritual langit dan bumi. Kalau mengikutinya, itu juga hal yang baik. Gadis kecil itu terbang di depan raksasa lava, kemudian terjebak dengan raksasa lava untuk waktu yang lama. Akhirnya, raksasa lava itu berbalik dan pergi. Melihat raksasa lava itu pergi, gadis kecil itu tiba-tiba menangis dengan 2 baris. Tidak, itu adalah 2 garis magma. Warrior yang memeluknya dan menghibur,
kita akan sering datang untuk melihatnya di masa depan." Gadis kecil itu melirik warrior Yang, lalu menganggukkan kepalanya, kemudian dia mengangguk ke dada warrior Yang, matanya penuh harapan. Warrior Yang tersenyum, melambaikan tangan kanannya, dan mengirim gadis kecil itu langsung ke lantai 2 pagoda Hongmeng. Setelah gadis kecil itu masuk ke lantai 2, dia langsung menuju 6 api ilahi. Kenyataannya, warrior yang memandang Blood Girl, "Kemana kamu pergi sekarang?" Blood Girl sedikit merenung, lalu berkata, "Pergi mencari yang lainnya, lalu pergi ke kakak." "Rindu." Warrior yang berkata, "Bahkan kamu tidak tahu keberadaannya." Blood Girl menggelengkan kepalanya sedikit, dia terluka terlalu parah dan tubuhnya tidak dapat digunakan lagi, jadi dia memilih untuk bereinkarnasi, karena dia takut Dewi Peramal akan menebak keberadaannya, jadi dia menyegel sendiri ingatannya dan segala sesuatu tentangnya sendiri, kecuali ingatannya sendiri dibuka, tidak ada yang akan menemukannya. Namun, sekarang ingatannya harus perlahan pulih. Oleh karena itu, aku harus mengandalkan Dewi Peramal untuk temukan dia duluan, atau dia akan dalam bahaya. Dewi Peramal. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa orang ini?" "Seseorang yang mengaku mampu mengukur masa depan." Blood Girl berkata dengan sungguh-sungguh, "Kali ini, jika kamu membantuku, kamu pasti telah memasuki target pihak lain. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Orang ini licik." Alasan mengapa kami terpaksa melarikan diri dari dunia besar, sebagian besar alasannya adalah karena orang ini. Jadi, kamu harus berhati-hati dengan orang ini. Warrior yang mengangguk, tentu saja dia tidak akan membenci siapapun yang bisa membuat istana alam baka menderita. Seolah memikirkan sesuatu, warrior yang berkata, "Bisakah kamu membantuku?" "Bicaralah," kata Blood Girl. "Ikuti aku," kata warrior yang. Setelah itu, warrior yang dan Blood Girl menghilang di tempatnya. 1/4 jam kemudian, warrior yang datang ke sebuah kolam. Kolam ini bukanlah sungai Huangquan, melainkan kolam orang tua yang terkunci di dalam air. Setelah hening sejenak, warrior yang bergerak dan tenggelam ke dalam air. Ketika dia melihat warrior yang, lelaki tua itu sedikit terkejut. Jelas, dia tidak mengharapkan warrior yang datang, dan segera, kilatan kejutan melintas di matanya, "Kamu telah mencapai setengah dewa lanjutan." Warrior yang mengangguk, "Baru saja tiba." Orang tua itu melirik warrior yang, "Apakah kamu pikir kamu punya semacam petualangan?" Warrior yang berkata sambil tersenyum, "Aku memang menemukan beberapa petualangan. Kali ini, aku datang untuk menyelamatkan senior." "Dengan kekuatanmu saat ini, bisakah?" tanya lelaki tua itu. Warrior yang mengangguk, "Seharusnya mungkin. Namun, aku punya pertanyaan, siapa senior yang terjebak di sini?" Inilah yang selalu dia ingin tahu, karena orang yang menjebak lelaki tua itu pasti bukan jalan surga, orang yang menjebak lelaki tua itu benar-benar buatan manusia. Orang tua itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Seorang pria misterius, aku tidak tahu siapa dia. Yang aku tahu adalah ada seekor ular yang terjebak denganku di awal." "Ular?" Warrior yang melirik lelaki tua itu. Tak perlu dikatakan, orang lain sedang membicarakan Piton Kaisar. Mengapa Piton Kaisar terjebak? Karena Piton Kaisar sifatnya galak dan kacau balau. Jelas, orang tua ini jelas bukan orang baik, jika tidak, orang kuat tidak akan menjebak pihak lain. Setelah hening sejenak, warrior yang berjalan ke arah lelaki tua itu dan berkata, "Aku berjanji padamu saat itu, dan aku akan menyelamatkanmu ketika aku memiliki kemampuan. Sekarang,
Aku akan memenuhi janjiku. Suara itu jatuh, pergelangan tangannya bergerak, dan leluhur pedang muncul di tangannya. Pedang di luar pangkat. Ketika lelaki tua itu melihat leluhur pedang, matanya sedikit menyipit. Warrior yang mengangguk, lalu mengangkat pedangnya dan menebas. Pak! Dengan suara nyaring, rantai yang menjebak lelaki tua itu putus. Boom! Pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh lelaki tua itu. Mata warrior yang sedikit menyipit, ternyata lelaki tua ini adalah penguasa alam Yin Yang. Ini mewakili apa? Artinya pihak lain dulunya di alam reinkarnasi, kemudian datang ke tempat ini dan ditekan ke alam Yin dan Yang. Tempat ini bukan daerah terlarang wilayah ganas. Hosh! Pria tua itu menarik napas dalam-dalam, lalu menatap warrior yang, kamu memiliki pedang yang melampaui pangkat ini, kamu dapat memotong rantainya sejak awal, tetapi mengapa kamu tidak melakukannya saat itu? Warrior yang melirik pihak lain, ngomong-ngomong, senior telah melarikan diri sekarang, dan aku telah memenuhi janjiku, selamat tinggal. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba muncul di depan warrior yang, aku ingin pedangmu. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, apa maksudmu? Tidak bisakah kamu mengerti? Orang tua itu berkata dengan dingin, aku berkata, aku menginginkan pedang ini. Bagaimana jika aku tidak memberikannya? Kata warrior yang, kalau begitu matilah. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia langsung menamparkan warrior yang. Pada saat ini, Blood Girl tiba-tiba muncul di depan warrior yang. Bersambung.